selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Warga Katiagan Pasaman Barat tangkap seekor buaya. 2 tahun diburu polisi, pengedar narkoba ditangkap. Full day school mulai diterapkan di sekolah menengah pertama di Kota Padang. Inilah buaya yang ditangkap warga Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat, yang menjadi tontonan warga. Panjangnya sekitar 7 meter. Buaya ini ditangkap di Sungai Batang Mandiangin, Katiagan, karena masyarakat geram sudah 2 warganya yang tewas dimangsa ketika beraktivitas di sungai. Buaya ini dipancing dengan menggunakan umpan ayam hidup. Setelah dekat, warga lalu menjerat buaya tersebut dengan kawat sehingga tidak mampu bergerak lagi. Ini adalah penangkapan buaya yang kedua kali. Sehari sebelumnya, seekor buaya sepanjang 5 meter sudah ditangkap dan dijemput tim BKSDA Sumatera Barat. Ini telah didapat 2 ekor buaya, yang satu lagi sudah dievakuasi ke BKSDA Padang, yang satu lagi menunggu dari tim BKSDA untuk mengidentifikasi. Harapan kami ke depannya kepada pemerintah agar solusi dari mengenai buaya ini dapat membantu kami agar masyarakat dapat mencari mata pencariannya sesuai dengan kondisi seperti dahulu. Walau sudah 2 ekor yang ditangkap, warga masih belum berani beraktivitas kembali di sungai karena khawatir masih ada buaya lain yang berkeliaran di Sungai Batang Mandiangin. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sebuah bangunan bekas penginapan Mandala di Kota Painan, Pesisir Selatan, hangus terbakar Selasa siang. Penginapan yang tak berpenghuni ini dilalap si jago merah di siang bolong. Kebakaran yang menghanguskan bangunan di Kanagarian Painan Timur, Kecamatan Ampek Jurai, mengejutkan warga. Pasalnya, bangunan tersebut sudah lama kosong dan tidak berpenghuni. Menurut Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Damkar Pesisir Selatan, pihaknya belum mengetahui informasi pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun, Agung memastikan penyebabnya bukan hubungan pendek arus listrik, karena penginapan tersebut telah 10 tahun tak dialiri listrik. Arus listrik di bangunan tersebut sudah lama diputus, karena sudah tidak disewakan lagi. Damkar hanya mendapatkan informasi dari warga setempat saat kepulan asap dan api sudah membesar pada bangunan penginapan. Kebakaran ini belum tahu apa sebabnya. Ini juga sudah kami tanyakan bahwa untuk hubungan arus pendek ini tidak mungkin karena sudah lebih dari 10 tahun yang namanya arus listrik itu sudah diputus. Jadi kan hotel ini kan kosong. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu dan api pun sudah berhasil dipadamkan. Sementara kerugian ditaksir sekitar 100 juta rupiah. Seluruh atap dan seisi penginapan tersebut telah habis terbakar. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Siswa kelas 1 di Madrasah Aliyah Negeri 1 hanyut saat berenang bersama temannya di Sungai Batang Kuranji, Kota Padang pada Senin petang. Warga sekitar dan petugas BPBD Padang langsung mencari dan mengevakuasinya. Korban ditemukan tak jauh dari lokasinya hanyut. Jenazah korban dibawa petugas gabungan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Desfor, 16 tahun, warga Pasar Ambacang ini sebelumnya bermain air.
diduga tidak bisa berenang hingga hanyut terbawa arus sungai yang deras. Korban tadinya mengajak dua rekannya untuk berenang di aliran Batang Kuranji. Setelah sampai di sungai, korban langsung melompat dan terseret arus. Untuk temannya sudah berusaha untuk menolong, namun tidak bisa. Korban dan temannya melaporkan bahwa temannya hilang terseret. Dilihat oleh temannya udah dibawa arus ke tengah, sehingga temannya berusaha untuk menyelamatkan, tetapi tidak dapat diselamatkan. Dan sekira jam 18.20 WIB ditemukan oleh warga bahwasannya yang bersangkutan sudah diduga meninggal dunia. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dimintakan PR. Setelah dibawa ke rumah sakit, keluarga korban tidak bersedia jenazah divisum. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah duka. Alfi melaporkan dari Padang. Siapa sangka warga Nagari Larenan Panjang Barat, Kecamatan 7 Koto Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman, bisa membuat sabun kesehatan dari minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Berbekal ilmu yang mereka dapatkan dari sebuah lembaga sosial asal Korea, ibu-ibu yang tergabung dalam usaha kelompok rumah mandiri ini bisa mengubah minyak kelapa menjadi sabun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit. Untuk membuat sabun yang diberi nama TNT Natural ini, mereka selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan, menggunakan baju khusus, dan sarung tangan. Bahan yang mereka gunakan yaitu minyak kelapa murni, minyak sawit, daun penagan, daun kelor yang tersedia di pekarangan rumah. Semua bahan-bahan tersebut dicampur bahan kimia natrium hidroksida atau NaOH dengan takaran tertentu. VCO dan minyak kelapa sawit dicampur, kemudian dipanaskan dengan suhu tertentu. Sedangkan bahan yang lainnya diaduk bersamaan dengan natrium hidroksida. Setelah itu, semua bahan diaduk kembali dengan menggunakan blender. Untuk aroma bisa disesuaikan dengan keinginan, seperti aroma daun sereh, aroma nilam, atau aroma lain. Setelah jadi, masukkan ke dalam tempat pendinginan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Sabun yang sudah mengeras dipotong sesuai dengan ukuran kemasan. Sabun dijual dengan harga yang bervariasi sesuai dengan beratnya. Sabun dengan berat 30 gram dijual Rp7.000. Sedangkan sabun dengan berat 80 gram dijual seharga Rp15.000. Kini, usaha sabun mandi yang pernah dipasarkan di Korea ini diambang kehancuran. Karena perajin kesulitan untuk memasarkannya. Kendalanya pemasaran. Kami nggak bisa menemukan distributor, kami sendiri juga nggak bisa mempromosikan secara tepat. Awal-awalnya dulu masih dibantu sama program dari Korea juga. Itu dibawa ke Korea juga ada. Tapi setelah kedutaan besarnya diganti, terputus. Usaha sabun kesehatan ini banyak terdapat di Kabupaten Padang Pariaman, usai daerah tersebut dilanda gempa tahun 2009 lalu. Kini mereka butuh perhatian pemerintah untuk bisa bangkit lagi setelah terpuruk untuk kedua kalinya akibat pandemi COVID-19. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.